Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai masalah-masalah yang ada pada materi berikut ini. Yang pertama, identitas nasional. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri yang dimiliki oleh suatu bangsa untuk membedakan dengan bangsa lainnya. Mengutip dari identitas nasional yang ditulis oleh Iputu Aryatawa, kata identitas artinya berbeda atau pembanding pihak lain, sedangkan kata nasional artinya suatu paham. Masalah-masalah identitas nasional sangat disayangkan, ternyata pada saat ini bangsa Indonesia cenderung kehilangan jati dirinya. Banyak permasalahan yang berkaitan dengan identitas nasional yang dialami oleh bangsa ini. Di antaranya, pengklaiman tanah air oleh negara-negara tetangga, contohnya kasus Kepulauan Sipadan dan Legitan, serta Pulau Ambalat yang diklaim oleh Malaysia. Ada juga pencampuran bahasa Indonesia dengan bahasa asing dan bahasa daerah. Kemudian ada juga kecenderungan untuk lebih mencintai produk luar negeri daripada produk dalam negeri, serta pengklaiman kebudayaan oleh bangsa lain, contohnya tarian Reok Ponorogo yang diklaim oleh Malaysia sebagai tarian Baronga. Materi yang berikut, integrasi nasional. Integrasi nasional adalah penyatuan atau pembauran suatu bangsa sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Memiliki integrasi nasional berarti sama dengan konsep bangsa dengan kesederhanaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi adalah pembauran sampai menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Adapun kata nasional berarti bangsa. Integrasi nasional merupakan upaya penyatuan berbagai perbedaan seperti kelompok budaya dan kelompok suku dan suku wilayah sehingga membentuk kesatuan. Masalah integrasi nasional dan solusinya. Yang pertama adalah kesenjangan sosial antara orang kaya dan orang miskin. Solusi dari permasalahan ini adalah meningkatkan kemudahan pendidikan hingga memperluas lapangan kerja. Yang kedua, perlakuan pemerintah terhadap pemerataan pendapatan yang tidak merata seperti UMR pada setiap daerah. Solusi dari hal ini adalah meningkatkan lapangan pekerjaan serta pendidikan sehingga ekonomi bisa meningkat menjadi rata pada setiap daerah. Yang ketiga, konflik perbedaan antara kelompok modern dengan tradisional yang menimbulkan perpecahan. Solusi dari permasalahan ini adalah perlunya adanya tokoh masyarakat hingga pemerintah untuk saling mendorong kehidupan lebih baik tanpa menyalahkan budaya lokal. Yang keempat, masih banyak SDM rendah di Indonesia menyebabkan kesejahteraan pada setiap daerah Indonesia itu berbeda. Solusi dari permasalahan ini adalah dengan meningkatkan pendidikan. Indonesia pada tahun 2020 hanya 8,5% orang yang tamat kuliah. Yang berikut, Konstitusi Indonesia. Konstitusi adalah seperangkat aturan yang mengatur dan membentuk organ-organ pemerintah termasuk kewenangan yang dimilikinya, serta dasar-dasar negara. Konstitusi Negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang untuk pertama kali disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Masalah perundang-undangan. Yang pertama, sampai saat ini pembahasan substantif mengenai konstitusi lebih banyak dibicarakan dalam pendekatan politik dan sangat pragmatis. Orientasi pembicaraan ini terlebih dari akomodasi kebutuhan jangka pendek, memberikan legitimasi dalam pembentukan peraturan di bawahnya. Yang kedua, permasalahan berlanjut dalam pembuatan undang-undang sebab terdapat keinginan yang kuat bahwa semua hal wajib diatur oleh undang-undang sehingga tidak memfungsikan peraturan lain yang sesungguhnya lebih mudah, cepat dan efisien untuk dikerjakan. Ketiga, pemahaman terhadap konstitusi seperti ini yang memunculkan lainnya peraturan-peraturan yang lebih berdimensi normatif
positivistik kering dan kaku pada level yang lebih operasional dalam teknis pembuatan peraturan perundang-undangan, kemudian mendorong lahirnya berbagai bentuk peraturan yang justru bertentangan bahkan memporak-porandakan substansi konstitusi. Selain benturan, kompromi dengan berbagai peraturan, kewajiban dan hak negara dan warga negara. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Sementara kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan oleh seseorang. Hak dan kewajiban merupakan dua istilah yang tak bisa terpisahkan. Hak dan kewajiban terkait satu sama lain. Perbedaan hak dan kewajiban dapat diibaratkan sebuah koin logam yang memiliki dua sisi. Melihatnya dari sudut pandang yang berbeda namun berada dalam satu kesatuan yang sama. Selanjutnya adalah demokrasi Indonesia. Demokrasi adalah bentuk pemerintah yang memberikan kekuasaan terbesar pada rakyat. Salah satunya dengan memberikan hak yang sama dan setara bagi seluruh warga negara dalam pengambilan keputusan terkait kehidupan bernegara baik secara langsung maupun perwakilan. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional dengan mekanisme kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintah berdasarkan konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai demokrasi Pancasila terkait dengan UUD 1945 dan pelaksanaannya harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Masalah-masalah yang ada pada demokrasi di Indonesia. Secara keseluruhan, ada 10 permasalahan yang menandai kemunculan demokrasi di Indonesia. Di antaranya didapat melalui hasil survei di antara lain politik uang dalam pemilu, macetnya kaderisasi partai politik, populisme dan politik identitas, hilangnya oposisi, korupsi politik, kabar bohong dan ujaran kebencian, rendahnya literasi politik, lemahnya masyarakat sipil, rendahnya kualitas pemilu dan media massa yang partisipasi. Yang berikut adalah penegakan hukum Indonesia. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegak atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum di kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Masalah-masalah penegakan hukum di Indonesia. Yang pertama, lemahnya integritas penegakan hukum. Durjana SHMH menjelaskan jika salah satu masalah yang sering terjadi di hukum Indonesia adalah karena lemahnya integritas penegakan hukum di Indonesia yang sangat mempengaruhi sistem hukum pidana yang sebenarnya menjadi hukum formal serta hukum material. Solusi hal ini pula lah yang menyebabkan banyaknya permunculan kasus misalnya korupsi di Indonesia. Yang kedua, tidak adanya pengawasan yang efektif. Hal lainnya yang menyebabkan hukum Indonesia sangat lemah adalah karena tidak adanya pengawasan yang efektif terkait dengan hukum yang berjalan baik oleh pengadilan, pengawasan internal pemerintah, parlemen dan komisi negara independen. Yang ketiga, masih melihat hukum dari kontennya. Sebenarnya hukum yang berlaku di Indonesia saat ini masih menganut pada hukum yang berlaku saat masa pemerintahan Belanda, di mana tujuan dari faktor perubahan sosial adanya hukum hanya untuk melindungi penguasa-penguasa Belanda yang berada di Indonesia, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum tersebut hadir hanya untuk melindungi kalangan-kalangan saja. Sistem inilah yang terkadang masih dianut Indonesia sampai saat ini, bukan yang untuk melindungi keadilan rakyat kecil, namun digunakan untuk melindungi penguasa. Keempat, mentalitas praktisi hukum yang lemah. Masalah lainnya adalah lemahnya praktisi hukum yang menjalankannya, seperti jaksa, hakim, pengacara, bahkan polisi. Jika praktisi hukum yang ada masih memiliki mentalitas yang lemah, maka tentu saja akan menyulitkan proses hukum yang sedang berlangsung, sehingga harapan untuk hukum yang adil bagi rakyat hanyalah sebatas impian semata. Kelima,
struktur hukum yang overlapping kewenangan. Hal lainnya yang dapat menyebabkan permasalahan hukum adalah struktur hukum di Indonesia yang terkadang overlapping terhadap kewenangan yang ada. Hal ini tentu saja akan membuat asa diferensial fungsional terbaikan yang akhirnya akan memicu konflik. Yang berikut adalah wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Masalah-masalah pada wawasan Nusantara yaitu: 1. Kehidupan politik seperti undang-undang partai, undang-undang presiden. Yang kedua, kehidupan ekonomi wilayah Nusantara mempunyai potensi ekonomi seperti posisi peristiwa, wilayah laut yang luas, hutan tropis yang besar, hasil tambang dan minyak bumi. Kemudian masalah-masalah ketahanan nasional dan negara. Masalah-masalah ketahanan nasional dan negara itu: pertama, potensi perkembangan kebangkitan komunis. 2. Informasi yang ikuan